Jika istri rajin sholat ke masjid, alhamdulillah. Sedang suami di rumah, na'udzubillah. Sementara yang wajib ke masjid itu kan laki-laki, berarti lakinya kok LGBT. LGBT itu artinya laki gomok bini tipis. Golak. Bapak yang wajib ke masjid itu bapak. Kok ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Siapa yang disuruh menjaga dirinya? Laki-laki apa perempuan? Qu anfusakum, jaga dirimu, hai laki-laki, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, jangan sampai masuk api neraka. Dalam hadis, rahimallahu mara'an, Allah merahmati laki-laki, aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya. Laki-laki membangunkan istrinya, bukan ibu menyiram pakai mangkuk. Oleh sebab itu laki-laki sholat ke masjid, tapi rasanya tak perlu saya sampaikan di Masjid Simpang Kelayang. Laki-laki ke masjid, kenapa? Masjid Simpang Kelayang sebesar ini sampai tak muat, tengoklah begitu aja. Entah tiap malam tengok subuh besok. Bukti berhasil pengajian malam ini, tengok subuh besok. Betul? Banyak nan ragu. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salat orang yang dekat-dekat masjid ini kecuali di masjid. Perempuan kalau kau masjid boleh, tapi tak wajib. Ibu-ibu yang ke masjid boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai lipstik 2 inci. Jangan pakai celana sempit. Iko telekung letakkan di leher, rambut tak pakai jilbab. Ke masjid banyak atuk-atuk masuk paret gara-gara menengok itu. Oleh sebab itu maka laki-laki yang ke masjid, Nabi kalau selesai salat, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak ke masjid, ku bakar rumahnya. Bertambah titik api di Provinsi Riau. Saking banyaknya rumah terbakar karena tak ke masjid. Boleh minum? Ada pula tulisannya hore gitu. Bismillah. Membaca apa salah? MDA kami atapnya habis. Adonan bolong batu, adonan lah dia to habis. Dimaling orang. La ilaha illallah. Iko bukan uang Simpang Kelayang. Anak-anak sekolah MDA numpang di SD. SD itu tak bisa lagi dipakai karena muridnya pagi sore sekolah. Bagaimana jalan keluarnya Pak Ustaz? Entahlah. Nanti kau penolong selesai lagi. Ambo minta tolong angkat 10 jari ya Pak, nan kayo-kayo yang sawit banyak. Tolong kau Pak. Tolonglah MDA, kau awak malu sok di hadapan Allah. Kalau memang kau kaya bukan dengan mobilmu yang baru, kalau kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar, karena semua akan tinggal. Yang akan kau bawa menolong di hadapan Allah nih, kalau kau buatkan atap MDA nih Pak, kau gajikan gurunya, itulah yang menolong di hadapan Allah SWT. Lapang kuburmu mengalir air menetes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati orang mau menolong ini insyaallah. Amin. Itulah dapat yang mau sampaikan.
Saya selalu melawan suami saya. Ambo khawatir iko yang menulis ko lakinya. Inyo ndak menjindi bini. Bagaimana caranya minta maaf Pak Ustadz? Macam mana cara minta maaf pada suami? Sekarang suami itu sudah meninggal dunia. Kau judul lagunya Ku Tunggu Jandamu. Bisakah awak minta maaf salah pada orang menangis di pintu Ka'bah? Ya Allah, maafkan salah hamba pada orang simpang kelayang. Tidak bisa. Salat sunat taubat, minta maaf pada Allah, dosa awak pada Allah. Adapun pada orang meninggal tidak bisa. Awak cari di akhirat esok. Tapi Allah berikan kemudahan buka pintu maaf. Dengan cara apa? Mendoakan inya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu dah pandai bahasa Arab Pak Ustaz? Bahasa awak. Ya Allah lapangkan kuburnya, mudahkanlah pertanyaan mungkar nakir, jauhkannya dari azab kubur. Amun ndak lu orang Melayu Pak Ustaz, ambo orang Jawa. Iki wis pirang-pirang dina mlebu nang iki ya Allah. Ojo keplai pateni ae. Nang pertama berkirim doa. Nang kedua berkirim zikir. Bisa zikir dikirimkan, yuk. Itulah disebut dengan tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala zikir kepada almarhum suami saya yang dulu aku kasar cakap dan selalu ku caci maki, sumpah serapah. Matilah bang, rupanya dia betul mati. Apa dalilnya boleh mengirimkan tasbih? Nabi membolah pelepah korma, dicucukkannya ke makam. Kata Nabi, pelepah korma kau bertasbih. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka tasbih orang beriman pun Tiga, sodakoh. Sodakoh, kirim kepada almarhum suami. Ini pengurus masjid, saya kasih 1 juta niat untuk suami saya. 1 juta membeli semen untuk atap kubah untuk suami saya. Sampai. Apa dalilnya? Ummi matat, emak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Ibu yang suaminya meninggal, cari masjid yang tak ada sumur bor, orang wudhu payah, buang air besar, buang air kecil payah, keluarnya mudah, ceboknya payah. Sedekahkan sumur bor. Di masjid simpang kelayang air mengalir dekat sungai, tak perlu buatkan sumur bor. Apa yang perlu sekarang? Begitu cara minta ampun. Mudah-mudahan istri-istri yang kasar-kasar dulu suami meninggal diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih hidup sekarang, jagalah bapak nih baik-baik. Betul Pak? Tengok mereka minta jaga. Nanti kalau sudah tak ada baru ibu menangis. Kalau sudah tiada. Masjid itu nak boleh. Apa hukum dinar koin? Apakah termasuk riba Pak Ustadz? Jual beli, tidak boleh memperjualbelikan barter, jual beli barang. Anggur dengan anggur, anggur zabib, anggur kering. Korma dengan korma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, emas dengan emas, perak dengan perak. Jual belinya tidak cash, tak boleh. Tapi kalau yadan biaden, cash boleh. Jual gandum dengan gandum, bayar sebulan berlebih, riba bertambah.
uang. Dinar nih uang. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit emas namanya dinar. Duit perak namanya dirham. Kenapa orang di Saudi Arabia boleh rupiah tukar dolar? Kenapa boleh ringgit tukar dengan rial? Ya dan biadin, cash, tak ada tenggat waktu. Ini duit saya 100 dolar, 340 rial, cash, boleh. Tapi kalau tenggat waktu berlebih berkurang, riba. Na'udzubillah. Saya mimpi berada di Makkah. Mudah-mudahan berangkat ke Makkah, amin. Menyaksikan, melihat Ka'bah. Apa itu panggilan Allah atau sekedar mimpi Pak Ustadz? Mimpi ada 3. Pertama dari setan. Nang kedua ilham dari malaikat. Nang ketiga adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Bunga-bunga tidur ini dipikirkan dari siang terbawa ke dalam mimpi. Makanya bapak jangan pikirkan mantan. Nanti ibu tuh mengamuk, dekat pula pisau dapur. Oleh sebab itu maka sebelum tidur wudu, sebelum tidur sholat sunat, sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Dijauhkan dari setan dan datang ilham dari malaikat. Menengok mimpinya tentang yang baik, maka yang ditengok paling baik Ka'bah. Menengok Ka'bah adalah salah satu tanda-tanda kebaikan. Mudah-mudahan pas pula musim haji di bulan Zulhijjah, mudah-mudahan diberikan Allah rezeki murah bisa berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada yang mengatakan tak boleh menggunakan alat pengeras suara di masjid untuk pengumuman orang meninggal. Sudah meninggal dunia Bapak Fulan. Tak boleh pakai alat pengeras suara di masjid mengumumkan orang meninggal. Boleh apa tak boleh? Boleh. Mana ada mikrofon zaman Nabi Pak Ustadz? Memanglah mikrofon tak ada zaman Nabi. Tapi bahwa memberitahu sahabat ada yang meninggal dunia, ya Nabi sholat gaib. Siapa nama orang yang meninggal itu? Najasyi. Najasyi itu di mana? Ethiopia, Habasyah. Maka turun ke bawah Yaman, menyeberang dari Yaman Laut Merah Djibouti, naik ke atas Ethiopia, meninggal Najasyi. Nabi sholat gaib mengajak sahabat-sahabat datang ke Masjid Nabawi. Itu dalil. Oleh sebab itu memberitahukan ke masyarakat, jamaah sekalian, ada orang meninggal dunia, mari kita sholat jenazah. Hukumnya mubah, boleh. Karena Nabi memberitahu sahabat untuk sholat gaib untuk Najasyi. Kenapa Nabi baik pada Najasyi? Karena Najasyi inilah yang melindungi sahabat waktu hijrah dari kota Makkah ke kota Habasyah, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa hukum guru kontrak sisipan? Apa guru kontrak sisipan? Ambo tidak bisa menjawab yang ambo tidak paham. Yang ambo paham guru kontrak, ada dosen kontrak setahun digaji oleh negara. Oke. Bahwa disediakan guru kontrak 10 orang. Di tengah perjalanan ada yang disisipkan. Selama caranya benar, ada tesnya, ada fit and proper test, cukup syarat, ijazahnya guru agama tarbiyah, ijazahnya dari FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, tidak ada unsur tipu, tidak ada sogok, tidak ada faktor kedekatan, maka hukumnya mubah. Tapi kalau di dalamnya ada unsur sogok, karena disogok lalu disisipkan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Na'udzubillah. Apa hukum korban sebelum akikah? Baca buku
Judulnya 33 masalah kurban. Apa judulnya? 33 masalah kurban. Bapak yang belum akikah waktu kecil dulu, sekarang ada duit, silakan kurban. Ibu yang dulu waktu kecil tak ada duit untuk akikah, tak apa-apa, mereka mau menurunkan bendera. Mereka mau istirahat dari pagi, sudah kita maklum. Mudah-mudahan disampaikan cita-citanya insyaallah. Ada cita-cita lain, mau tidur balik. Ibu dulu kecil tak ada akikah, tak sempat akikah, entah karena tak tahu, entah karena tak ada duit. Sekarang ada duit mau berkurban, silakan berkurban. Tapi udah lewat dah. Ini pertanyaan terlambat seminggu. Akan datang insyaallah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki tahun 2020 1441 Hijrah kita semuanya berkurban. Amin. Jangan jadi alasan karena tak akikah. Akikah bapak tanggung jawab ayah bapak, bukan tanggung jawab bapak. Akikah ibu tanggung jawab ayah ibu, bukan tanggung jawab ibu. Tapi kurban bapak tanggung jawab bapak terhadap diri bapak. Kurban ibu tanggung jawab diri ibu terhadap diri ibu. Maka tak ada hubung kait antara akikah dan kurban. Nah sekarang kurban sudah lewat. Duit ada 2,5 juta. Kurban apa akikah? Bagi yang belum akikah, besok beli kambing akikah. Boleh walaupun umurnya sudah 40 tahun. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanur. Tengok punya amak duduk. Putih tiang ayunan. Seperti apa kemerdekaan yang hakiki itu Pak Ustadz? Merdeka hakiki adalah manusia bebas menjalankan agama tanpa halangan apapun. Perempuan bebas memakai jilbab, tidak seperti di beberapa negara Eropa. Merdeka hakiki anak-anak kita bisa sekolah dengan biaya murah. Merdeka hakiki orang yang sudah sarjana bisa bekerja. Merdeka hakiki orang yang bekerja bisa berbuat amal soleh. Merdeka hakiki dapat kita nikmati hasil alam bumi kita ini, minyak kita, sawit kita, batu bara kita, kayu kita, tanpa eksploitasi orang asing. Merdeka hakiki adalah kita menjadi hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba harta. Kita menjadi abdullah, dari menyembah berhala, dari menyembah manusia kepada menyembah la ilaha illallah. Itulah merdeka hakiki. Bagaimana cara menciptakan kemerdekaan lahir dan batin Pak Ustadz? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mananya dulu dibangun? Jiwanya apa badannya? Jiwanya dulu dibangun. Dengan apa? Salat. Dengan apa? Zikir. Dengan apa? Baca Quran. Setelah jiwanya sehat, barulah dibangun badannya. Sekarang banyak membangun badan, body building. Badan dibangun, otak sakit, homo. Badan tegap melambai. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oleh sebab itu malam ini adalah pembangunan jiwa, pembangunan jiwa. Pembangunan badan. Besok main bola tapi lututnya ditutup. Main bola jangan jam 6. Ya anak muda main bola jam 6. Azan maghrib masih menyipak. Atau cipak anak antu bongkak. Ya mana masih main poli lagi. Ya mana masih main poli sama emak. Pakai celana pendek, baju you can see. Bongkak ketiak. Nama saya tak boleh baca nama. Umur 53 tahun. Seorang anak berkurban untuk ibunya sudah meninggal. Bagaimana cara penyembelihannya? Apa disebut nama almarhum? Apa tanya lagi lah, dipotong lah.
Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal min almarhum Abdul Somad bin Bakhtiar. Itu caranya. Kalau ambola mati. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Bismillah wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Disebutkan namanya. Bagaimana kalau tak disebutkan namanya Pak Ustadz? Niat saja sampai innamal a'malu bin. Kalau disebutkan namanya, sapi korban nomor 1 untuk Bapak Fulan bin Fulan, untuk Ibu Fulan bin Fulan, sah. Andai tak disebutkan tapi sudah niat waktu bayar, sah. Jangan sampai ibu balik dari masjid nangis. Ibu kenapa? Nggak disebut panitia tadi. Tapi ada saya dengar, ada disebutnya nama ibu, titel lupo. La ilaha illallah Muhammad Rasul.